Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 7 semester 2, yaitu materi tentang garis dan sudut ya. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke? Ya, Pak Tikno minta tolong yang nonton YouTube-nya Pak Tikno silahkan di subscribe, like, dan komen. Monggo di komen. Ya, tapi ingat komennya yang sopan. Ya, kita mulai tentang garis dan sudut. Pengertian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang saling bersebelahan. Himpunan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Garis dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran, yaitu panjang. Sekali lagi, garis dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran, yaitu panjang. Adapun jenis-jenis atau nama-nama garis sebagai berikut. Ya, jenis-jenis atau nama garis sebagai berikut. Yang pertama, tentang garis lurus. Adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Tidak berpangkal dan tidak berujung. Misalnya gambarnya seperti ini. Oke, tidak berpangkal dan tidak berujung. Ini garis AB memiliki titik A dan B. Oke. Tidak berpangkal dan tidak berujung, ya. Kemudian yang kedua, sinar garis adalah kurva lurus yang berpangkal tetapi tidak berujung. Berpangkal, nah ini. Nomor 2, ini garisnya berpangkal di A dan tidak berujung, tanda panah terus ke atas. Kalau yang ini tidak berpangkal dan tidak berujung, ya, tidak berpangkal dan tidak berujung, terus ke bawah, sini ke atas. Sedangkan garis yang ketiga yaitu ruas garis. Jadi ada nama 3 garis ya. Yang pertama garis lurus, yang kedua sinar garis, perhatikan, yang ketiga ruas garis. Ruas garis adalah kurva lurus yang berpangkal dan berujung, Nah, ini gambarnya. Yang berpangkal tidak ada tanda panahnya ya, di A, kemudian berujungnya di B, tidak ada tanda panahnya. Tapi kalau garis lurus, tanda panahnya ke bawah, tanda panah terus, ke atas, tanda panah terus, dan tidak berpangkal dan tidak berujung. Tapi kalau sinar garis ini ada pangkalnya dan tidak berujung terus, ada pangkalnya sinar garis. Yang ketiga ruas garis, ada pangkalnya dan ada berujung, pangkalnya di A, berujungnya di B. Jelas ya? Yang ini sinar garis AB berpangkal di titik A dan melalui titik B, ini sinar garis. Sedangkan ruas garis AB berpangkal di titik A dan berujung di titik B. Paham ya? Kalau ini yang merah itu garis lurus, yang biru ini sinar garis, ya, yang merah juga ini ruas garis. Oke, kita lanjutkan. Jadi video kali ini tentang teori ya, tidak ada hitung-hitungannya. Kemudian masih garis dan sudut. Garis dapat dinamai dengan huruf kecil. Misalkan garis AB, dalam kurungnya AB, datanya ada stripnya, dinamai garis H, huruf kecil ya, garis H. Tanda nokta dan anak panah, maksudnya ini nokta, ini maksudnya ini nokta A, titik B, dan tanda panah ini nokta A, nokta B, tanda panah, nokta B ini maksudnya kalimat ini, dan anak panah pada gambar bertujuan untuk memberi gambaran tentang pangkal dan ujung kurva, lurus. Perhatikan, pada gambar-gambar selanjutnya tanda nokta dan anak panah tidak selalu diberikan.
tidak selalu diberikan. Garis memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Garis memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ada 3 ya. Yang pertama, 2 titik hanya dapat dibuat 1 garis. 2 titik hanya dapat dibuat 1 garis. Itu sifat-sifat tentang garis. Yang kedua, ruas garis AB adalah jarak terdekat antara titik A dan titik B. Ruas garis AB adalah jarak terdekat antara titik A dan titik B. Kemudian yang ketiga, suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas. Suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas ke kedua arah. Itu sifat-sifat tentang garis ya, ada 3 ya. Ya, kita lanjut. Kedudukan 2 garis. Terdapat 4 kedudukan yang dapat ditemukan pada 2 garis. Ya, ada 4 kedudukan yang dapat ditemukan pada 2 garis. Yang pertama, 2 garis sejajar. 2 garis dikatakan sejajar jika kedua garis mempunyai arah kemiringan yang sama, sehingga akibatnya 2 garis sejajar tidak mempunyai titik persekutuan dan jarak antara 2 garis selalu sama. Jadi 2 garis sejajar itu tidak mempunyai titik persekutuan dan jarak antara 2 garis selalu sama. Garis-garis yang sejajar dinotasikan dengan garis miring, kayak sama dengan ini ya, cuma posisinya miring. Misalnya garis G sejajar garis H. Garis G ditulis notasikan sejajar garis H. Ini gambarnya. Tadi yang ini, kata-kata ini, garis sejajar tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, tidak mempunyai titik persekutuan, ya, tidak mempunyai titik temu ini. Terus memanjang ke atas, ini juga ke bawah, ya. Dan jarak antara 2 garis selalu sama. Maksudnya jarak garis yang merah dengan yang coklat ini selalu sama. Ini ke sini tuh sama jaraknya. Jelas ya? Garis merah ke garis coklat ini jaraknya selalu sama. Itu namanya garis sejajar. Jelas ya? Kita lanjutkan. 2 garis berpotongan. 2 garis berpotongan jika kedua garis mempunyai tepat 1 titik persekutuan. Nah, tepat 1 titik persekutuan. Tadi kalau sejajar tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, maksudnya gini sejajar, ini maksudnya gini sejajar. Ini hitam dengan biru itu sejajar, tidak mempunyai titik persekutuan. Ini kalau sejajar. Jelas ya? Jarak spidol hitam dengan biru jaraknya sama. Ke sini sama jaraknya. Kayak gini terus, oke? Kemudian yang ini 2 garis dapat berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus. 2 garis dapat berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus. 2 garis berpotongan tegak lurus apabila kedudukan garis berpotongan dan titik persekutuannya membentuk sudut 90. Misalnya garis G berpotongan dengan garis H. Nah, misalkan gini, spidol hitam dengan biru. Nah, ini 90 derajat. 90 derajatnya di mana? Nah, di sini. Sini ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Jelas ya? Itu maksudnya. Kemudian tidak membentuk 90 derajat juga kayak gini bisa. Ini berpotongan. Tidak membentuk 90 derajat. Jelas ya? Oke. Ini gambarnya, ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, 2 garis berimpit. 2 garis dikatakan berimpit jika kedua garis melalui titik-titik yang sama. 2 garis berimpit dapat dikatakan sebagai 2 garis yang sama. Misalnya garis G berimpit dengan garis H. Misalkan gini, spidol hitam berimpit dengan dengan spidol biru. Ini berimpit namanya. Jelas ya? Oke, jelas? Ya, ini garisnya. Garis merah berimpit dengan biru. Yang kelihatan satu saja. Yang keempat, yang terakhir, 2 garis persilangan. 2 garis dikatakan persilangan jika kedua garis tidak sejajar, dan tidak mempunyai titik persekutuan. Tidak sejajar dan tidak mempunyai titik persekutuan. Dalam kurungnya
tidak berpotongan. Garis G bersilangan dengan garis H. Misalkan gini. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini kalau ini tidak nempel. Kayak gini aja. Nah, ini ya kan? Ini kan tidak berpotongan. Oke, jelas? Itu maksudnya garis bersilangan. Nah, kayak gini. Ini kalau dilihat diputer, nah ini tidak berpotongan. Tapi kalau dilihat dari depan kelihatannya berpotongan ya. Padahal renggang. Itu maksudnya. Jelas ya? Oke. Demikian materi tentang garis dan sudut ya. Sudah saya bacakan, tidak ada hitung-hitungannya, hanya teori saja. Sumber ini saya ambil dari ini sumbernya. Oke. Ini sumbernya dari materi tadi tentang garis dan sudut. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Batikno kalian bisa materi yang Batikno sajikan barusan ya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.